Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita, Edi Praitno, Menachem Ali Official, Geraha Mu'alaf dan Geraha Mu'alaf TV. Seperti biasa, setiap malam minggu kita selalu mengadakan kajian-kajian menarik. Dan saat ini saya masih ditemani oleh Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kajian pada malam hari ini, saya ingin membahas yaitu soal kota suci Yerusalem, di mana kota suci Yerusalem ini kita ketahui bersama munculnya tiga agama besar, baik itu agama Yahudi, kemudian Kristen dan Islam, sama-sama punya andil di sana. Bahkan sampai hari ini pun di sana juga ada masjid. Bahkan perjalanan Nabi Muhammad pun saat Isra Mi'raj juga ke sana. Bahkan kiblat umat Islam pertama kali pun juga pernah kiblat ke sana. Nah, ini kita tanyakan kepada Ustadz Menachem Ali, bagaimana soal kitab kota suci ini? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Edi. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita bisa bersua kembali. Tema yang akan kita bahas ini lebih merujuk pada anak-anak Abraham. Kenapa saya sebut sebagai anak-anak Abraham? Karena ini mengacu pada satu kota, dan kota ini dikenal sebagai kota tiga agama. Kota apa itu? Kota Yerusalem. Kalau kita mulai dari tradisi Islam, kita kenal di dalam Al-Quran itu ada nama yang disebut dengan istilah Al-Aqsa. Dan itu tercantum di dalam surah urutan ke-17 yang nama surahnya disebut dengan surah Al-Isra. Tapi kita juga punya mushaf Al-Quran yang judulnya itu tidak tertulis surah Al-Isra, tapi tertulis dengan nama surah Bani Israel. Jadi nama surah itu tercantum dua nama. Karena itulah yang masuk dalam kategori tradisi ulumul Quran. Nah, kalau kita sudah paham bahwa di dalam Al-Quran surah 17 itu, pada ayat yang pertama itu tercantum satu kata kunci. Satu kata kunci yang dimaksud adalah Al-Aqsa, Al-Masjidil Aqsa. Kalau di bahasa Arabnya kita jelas tersebut di ayat itu, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di situ ada penyebutan nama Masjidil Aqsa. Secara harfiah itu masjid yang jauh. Itu secara literal, secara makna harfiah. Tapi secara tradisi itu mengacu pada Baitul Maqdis. Bahasa Arabnya kita kenal dengan sebutan Baitul Maqdis. Sedangkan kalau saudara kita, baik kalangan Kristiani maupun yang Yahudi, menyebutnya bukan Baitul Maqdis, tapi menyebutnya Bait Hamikdash. Jadi kalau bahasa Arab disebut Baitul Maqdis, bahasa Ibrani disebut Bait Hamikdash. Nah, kalau kita paham mengenai Al-Aqsa bahwa itu merujuk pada masjid suci atau tempat ibadah yang sangat disucikan di kawasan Palestina, maka lokasi itu yang dulu pernah dikunjungi oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus waktu usia 12 tahun, ya kan? Ya. Kan diceritakan di dalam Injil Matius itu. Ketika dia usia 12 tahun, dia harus datang ke lokasi itu, lokasi suci. Kenapa ya usia 12 tahun? Karena usia 12 tahun dalam tradisi Yahudi itu kaitannya dengan bar mizwah. Kalau perempuan, bat mizwah. Bat mizwah perempuan. Kalau laki-laki, bar mizwah. Artinya seseorang sudah dikenai taklif, dikenai kewajiban melaksanakan syariat hukum Taurat. Maka salah satunya adalah melakukan kunjungan suci ke kota Yerusalem. Bahkan ada kunjungan tiap tahun yang dinamakan Al-Hajj itu.
Sebetulnya tiga kali setahun. Oh, 3 kali. 3 kali. setahun. Perayaan Paskah, kemudian perayaan Pondok Daun, dan ya ada satu lagi. Ada 3. Tapi yang terkenal adalah perayaan Paskah. Jadi waktu Yesus ditampilkan dalam Injil Matius itu perayaan Paskah. Dia datang ke kawasan Yerusalem. Tapi di sini harus dijelas lagi, Paskah di sini bukan Paskahnya Kristen ya. Oh, itu Paskahnya Yahudi. Ya, Paskahnya Yahudi. Jadi bukan dalam konteks Kristen, tapi Paskah Yahudi. Karena waktu itu kan Kristen belum eksis. Karena Yesus waktu itu masih usia 12 tahun, ya kan? Istilah Yahudinya bukan Paskah ya, apa? Pesah. Pesah itu artinya melewati. Karena itu memperingati bagaimana orang Yahudi itu melewati Laut Merah dari kejaran tentara Firaun. Di situ ada penyelamatan Tuhan membersamai Bani Israel untuk selamat dari pasukan-pasukan Firaun. Sama kematian putra tunggal anak-anak Israel itu ya. Ya, itu konteksnya Paskah. Jadi kalau kembali pada tradisi Kristen, memang ada kaitan dengan Yerusalem. Tradisi Islam ada juga kaitan dengan Yerusalem pada saat Nabi Isra. Jadi saat Nabi Isra itu dari Makkah menuju Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bahkan kiblat kita juga ke sana pertama. Ya, kiblat kita awalnya di sana, di Masjidil Aqsa atau Beit Hamikdash. Kemudian bergeser ke Masjidil Haram. Nah, tentu saja ini jangan disalah tafsirkan bahwa kenapa ada pergeseran. Karena Masjidil Haram itu masjid yang tertua dan itu ada jejak bapaknya para nabi, Ibrahim dan Ismail. Dan Quran memberikan penjelasan itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah tatkala Ibrahim menegakkan pondasi rumah Tuhan bersama sang putra yakni Ismail. Kemudian keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai ya Rabb, ya Tuhan kami, terimalah apa yang sudah kami lakukan ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Jadi di sini ada bapak para nabi yang namanya disebut Ibrahim. Pak Edi nggak tanya, kenapa kok namanya dalam Quran disebut Ibrahim? Iya, ada Ibrahim, ada Ibrahim. Ini sekaligus menvalidasi bahwa Islam itu bukan agama yang tiba-tiba muncul. Tapi ada koneksitas dengan risalah para nabi sebelumnya. Karena kalau dalam bahasa Arab, Quran menyebut Ibrahim. Sedangkan dalam tradisi Kristen dan tradisi Yahudi, itu kan pakai bahasa Ibrani. Abraham. Menyebutnya bukan Ibrahim, menyebutnya bukan dengan Ibrahim, tapi menyebutnya Abraham. Selain itu juga disebut Abram sebelumnya itu. Tradisi Hindu malah ada kedekatan dengan itu. Karena dalam kitab Bhavisva Purana, beliau disebut dengan nama dengan sebutan Abhiram. Jadi Abhiram, Abraham, Ibrahim itu tokohnya satu. Bayangkan, itulah sebabnya kenapa perjalanan Nabi harus dimulai dari situ. Karena ini bicara soal universalitas. Apapun keyakinan yang diimani oleh masing-masing orang, tidak lepas dari tokoh yang satu ini, tokoh Abraham. Dalam kitab Bhavisva Purana Hindu, nama ini disebut. Dalam kitab Taurat, nama ini disebut. Dalam kitab Injil, nama ini disebut. Injil Matius kan menyebut nama Abraham. Bahkan kita sholat pun menyebut terus ini. Bukan hanya sholat, di dalam Quran juga disebut kan ayatnya, tokoh ini. Kalau di Injil kan disebut nama Abraham atau nama Ibrahim versi bahasa Indonesia. Inilah daftar silsilah Yesus Kristus, keturunan Daud, keturunan Abraham. Eladilidute, Aiso de Mesiho, Breh David, Breh Abraham. Itu kalau bahasa Suryani atau bahasa Syria. Artinya tokoh ini bukan milik kita sendiri, tapi milik semua. Maka perjalanan Isra harus dimulai dari situ. Ya. Nah, menuju kemana? Ke Al-Aqsa. Al-Aqsa siapa yang mendirikan? Al-Aqsa itu siapa yang mendirikan? Yang mendirikan itu adalah
Raja Sulaiman. Ya. Ya. Anaknya Daud. Anaknya Daud, anaknya Nabi Daud. Kalau bahasa Ibraninya kan dia tidak disebut Raja Sulaiman atau Malik Salum. Sulaiman, Salum. tapi Melech Shlomo. Slomo. Melech Shlomo. Arti harfiahnya Raja Damai. Oh. Karena Shlomo, Salom Salum. itu sama dengan salam. Oh. Berarti ini kan grand design. Tahu grand design? Iya, iya. Grand design itu berarti bukan sebuah kebetulan yang membangun bait suci di Yerusalem itu harus Sulaiman. Harus Malach Shlomo, Raja Damai. Kotanya di mana? Kotanya disebut Yerusalem. Bahasa Ibraninya Yerusalem. Dari kata dua kata itu. Yeru artinya rumah atau wilayah. Selaim, Shalom, Salam, damai. Artinya Yerusalem sama dengan rumah damai. Sama dengan apa yang di grand design di atas. Grand design di atas, kalau tradisi Islam menyebutnya apa? Lahum darus salam inda rabbihim. Bagi orang-orang yang saleh, itu mendapatkan surga di alam malakut yang namanya surga Darussalam. Di sana tidak ada caci maki, tidak ada kata-kata kotor, tidak ada sesuatu yang sifatnya negatif. Semua hanya ungkapan salam, salam, alhamdulillah. Hanya pujian. Itu gambaran grand design di atas, di sono. Kalau saya sebut di sono, Pak Edi paham. Surga. Biasanya anak Gen Z kan menyebutnya bukan sana, tapi sono. Jadi di sono itu ada semacam Darussalam, dan itu Quran. Dalam surah Al-An'am disebutkan begitu. Disediakan bagi siapa? Orang yang saleh. Nah, yang di sono itu difotokopi, dibuat miniaturnya. Di mana? Di bumi. Bumi yang mana? Ada dua tempat. Pertama Yerusalem, kedua di Makkah. Jadi Mekah dan Yerusalem itu ada koneksitas. Makanya disejajarkan dalam satu ayat di surah surah Al-Isra, surah 17. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, dalam konteks itu, dua lokasi ini sama-sama kota damai atau wilayah damai. Makanya kalau Mekah kan di dalam Quran disebut wattini wazaitun waturi sinin wahadal baladil amin. Dan demi negeri yang aman ini. Negeri yang aman itu apa? Semua ahli tafsir menyebut itu adalah Makkah Al-Mukarramah. Dan Nabi mengajarkan itulah yang dimaksud Makkah Al-Mukarramah. Berarti itu wilayah damai. Sama persis seperti yang ada di Yerusalem. Wilayah damai. Ini grand design. Ya. Tapi gini, ini sering ditanyakan ya. Soal Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal waktu itu kan belum ada Masjidil Aqsa di situ. Di zaman Nabi Muhammad. Itu sering ditanyakan. Iya, memang kalau istilah Masjidil Aqsa dengan bentuk fisik yang sekarang itu memang tidak seperti yang dimaksudkan Quran. Karena kita tahu manuskrip Quran yang tertua, edisi tulisan tangan, bukan edisi cetak ya, edisi tulisan tangan, abad ke-7, abad ke-7 awal, kan sudah ditemukan manuskrip Qurannya. Ternyata tercantum ayat itu, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, tercantum. Quran Mushaf San'a, sudah ditemukan. Ada catatan mengenai nama itu, Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Berarti memang itu sudah menjadi bagian dari ayat Quran. Bukan muncul masa belakangan. Bangunan fisiknya itu muncul masa belakangan. Karena dibangun oleh Khalifah Marwan. Khalifah Marwan yang membangun. Tetapi yang dimaksud Quran bukan masjid yang dibangun oleh Khalifah Marwan. Tapi lokasi reruntuhan itu yang dimaksud dengan istilah Al-Masjidil Aqsa. Jadi bukan hanya bangunan yang warna kuning itu. Bukan itu yang dimaksud. Ini menarik Ustadz ya. Kenapa? Soalnya kalau Ustadz Ali tadi bilang ini Yerusalem kota yang dilindungi, kota suci dan sebagainya. Ternyata Yerusalem itu diruntuhkan sampai 2 kali. Bahkan Yesus berkata 2 batu pun tidak
tidak tersusun. Tidak ada kan? satu batu pun yang tersusun, tertata di bangunan. Iya, berarti rata. Ya. Ternyata dibangun kembali oleh umat Islam ya di zaman itu. Ya. Bahkan berdiri masjid itu. Tapi Gimana? ucapan Yesus itu menarik. Dia bilang tidak ada satupun bata yang tersusun pada tempatnya. Dia kan bilang begitu. Artinya itu kan sepertinya harus hancur total. Tapi faktanya tidak. Ada satu kawasan yang tidak hancur, yang sampai hari ini masih berdiri tegak. Tembok itu ratapan. yang disebut tembok ratapan. Hanya itu. Hanya itu. Itu kan jadi sesuatu pertanyaan. Kenapa yang dikatakan Yesus tidak seperti fakta yang terjadi? Bukan itu sebetulnya. Dia menggunakan bahasa itu adalah bahasa parabol. Bahasa parabol itu adalah bahasa hiperbol. Kok bahasa parabol? Bahasa hiperbol. Hiperbol itu melebih-lebihkan. Dan itu tidak salah. Tapi memang hancur ya. Memang hancur, tapi ada yang tersisa. Jadi tembok ratapan itu yang tersisa. Sekaligus tiang-tiangnya. Tiang-tiangnya itu, makanya ketika Nabi Isra Mi'raj kan ditanya, berapa tiang-tiang masih ada? Nabi jawab, tiangnya ada ini. Dia jawab. Tiangnya masih ada. Loh, tiang-tiangnya kan masih ada sampai hari ini. Sampai hari ini, betul. Dan itu terjadi ketika hancur, itu tahun 70 Masehi. Tiang-tiang itu masih ada, tapi tiangnya reruntuhan. Jadi bukan utuh. Sedangkan Masjid Al-Aqsa-nya itu memang yang sekarang, yang bagus itu dibangun oleh Khalifah Marwan. Itu baru masa belakangan. Sedangkan yang dimaksud Quran itu wilayah komplek keseluruhan. Jadi tidak ada yang salah di situ. Jadi yang salah itu yang memahami. Dianggap masjid secara fisik ya? Iya, dianggap masjid secara fisiknya. Padahal yang dimaksud Quran bukan masjid secara fisiknya yang baru muncul pada masa kekhilafahan Khalifah Marwan. Tapi ketika Quran datang, itu wilayah yang rata dengan tanah, kecuali hanya beberapa tiang dan tembok ratapan. Itu kemudian disebut Masjidil Aqsa. Nah, ketika Nabi hidup, kondisinya seperti itu. Kondisinya. Mungkin itu orang Israel sampai sekarang menanti-nantikan Mesias untuk mendirikan ulang. Betul. Dan itu yang ketiga kali ya. Yang dimaksud pembangunan bait suci yang ketiga. Ya. Pembangunan bait suci yang ketiga. Di akhir zaman nanti itu ya. Tapi di dalam kitab Pirkei Eliezer, tafsir kitab Kejadian yang paling tua dalam tradisi Yahudi, disusun abad pertama Masehi, bahwa kaum Ismail yang akan menegakkan bangunan yang ketiga. Oh, justru orang Israel. Masa. Ada dalam kitab Pirkei Eliezer. Dan itu yang membangun adalah Me Bnei Ismail, dari antara kaum Ismail. Disebutkan begitu teksnya. Nah, masalahnya tadi kan saya sebut grand design. Grand design itu berarti Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merancang, itu seperti surga yang turun ke bumi. Ini amanat kitab suci semua agama sebetulnya. Islam kan jelas, Darussalam itu ada di sono. Tapi sekaligus Darussalam juga ada di bumi. Dan apa yang dikatakan Yesus sendiri, itu persis seperti yang dimaksudkan Quran. Ketika dia mengajarkan apa? Doa Bapa kami. Damai di bumi. Doa Bapa kami. Iya. Ini doa Bapa kami ya. Doa Bapa kami yang versi bahasa Ibrani kan Yesus Kristus kan dia penutur bahasa ibunya. Bisa bahasa Suryani, bisa bahasa Aram, ya kan? Di sini di dalam Injil Mata atau Injil Matius pasal yang ke-6. Lihat tuh di ayat yang ke-9 dan seterusnya. Pak Edi barangkali bisa cek yang bahasa Indonesia dulu ya. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Oke, stop di situ. Masih panjang sebetulnya doanya. Tapi kenapa di bagian-bagian awal dia mengajarkan doa seperti ini? Ada sesuatu yang menarik kan di situ. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Apa maksudnya? Ya, di bumi berarti ada duplikat sorga di sini. Artinya suasana di bumi ini harus persis seperti suasana di sorga. Oh. Karena memang bumi ini miniaturnya. Betul. Makanya Ka'bah itu yang ada di dunia ini, itu kan miniatur Ka'bah yang ada di sono. Di sana tempat di Baitul Ma'mur. Orang berkumpul memuji Tuhan. Kalau dalam tradisi Islam, di sono itu ada yang namanya Baitul Ma'mur. Tempat para malaikat tawaf. Oh, mengelilingi ya? Mengelilingi itu.
Di sini dibuatkan Miniaturnya. KW-nya. Apa itu KW? Miniatur. Duplikat. Duplikat. Di sono ori. Iya. Kalau di bumi KW. Dibuat KW-nya. Di Mekah sama. Di Yerusalem sama. Itu miniatur. KW-nya. Artinya yang ada di sono harus difotokopi, dibuat miniaturnya di bumi. Itulah sebabnya Yesus mengatakan apa dalam bahasa Ibrani. Dia kalau terjemahan Ibrani ya, dia berkata begini. Avinu shebashamayim. Nah, menarik kan? Kalau pendekatan bahasa ini kunci. Avinu shebashamayim. Artinya, Bapa kami yang di surga. Shemayim, bahasa Arabnya itu sama dengan samawat. Bisa diartikan yang di langit, bisa diartikan yang di surga. Nah, itu soal terjemahan saja. Avinu shebashamayim yitkadesh shemicha. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya. Kemudian berikutnya, tavo malchutecha. Tavo itu dari kata bo. Bo itu artinya datang. Ya, kalau tavo datanglah atau datanglah engkau, boleh diterjemahkan begitu. Tavo malchutecha. Datanglah kerajaanmu. Berarti datanglah kerajaanmu, artinya di sono itu sudah ada pemerintahan. Di sini juga seharusnya juga sama persis kualitasnya. Makanya dikatakan tavo malchutecha yatseret sonecha. Jadilah kehendakmu. Yatseret sonecha kebashamayim ken ba'aretz. Sebagaimana di langit, begitu juga di bumi. Jadi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti spirit ajaran Islam dengan spirit agama Kristen yang diajarkan oleh Yesus sendiri, sama atau beda? Ya, sama. Intinya apa? Suasana sorgawi itu harus turun ke bumi. Di sana tidak ada caci maki, di sini nggak boleh caci maki. Makanya kalau orang yang haji dan umroh, boleh nggak mengumpat? Nggak boleh. Boleh nggak melakukan pembunuhan binatang-binatang? Nggak boleh. Boleh nggak mencabut tanaman di situ dengan cara sengaja? Tidak boleh. Boleh nggak mengambil batu-batu di situ? Nggak boleh. Kenapa? Karena itu adalah mencerminkan suasana surga. Menggerutu juga tidak boleh. Menggerutu juga nggak boleh. Bertengkar juga nggak boleh. Iya. Apalagi berbuat jahat juga nggak boleh. Tapi kenapa setelah pulang dari Mekah justru kembali ke asal? Berarti semangatnya tidak mencerminkan suasana surgawi itu. Apa karena kalau tadi Ustadz Ali berbicara bahwa duplikat itu harusnya turun ke antara Yerusalem dan kota Mekah ya? Atau karena di Yerusalem itu sekarang udah hancur, ibadah yang dulu dilakukan Yesus di usia 12 tahun itu akhirnya kan kehilangan ruhnya di situ. Ya, memang akhirnya mungkin hadirat Tuhan terjadi tidak optimal. Makanya di situ dialihkan ke Mekah ini sekarang. Ya, itu kalau dalam kota adik gaduk ya, pemahaman Islam ya. Nah, itu kan sesuatu yang harus diimani. Tafsir bebas ya, tafsir bebas. Ya. Tapi kita harus tahu semangat awal itu adalah grand design. Ya. Mau itu di Mekah, mau di Yerusalem, itu seharusnya semangatnya semangat surgawi. Maka tidak boleh ada sesuatu yang negatif di situ. Nah, Yerusalem dibangun oleh Raja Sulaiman. Yang maknanya Yerusalem itu rumah damai, yang membangun juga Raja Damai. Ini kan grand design. Pak Edi pernah nggak bertanya atau merenungkan kenapa yang harus membangun Raja Damai? Raja Sulaiman? Kan tidak boleh Raja Daud. Iya. Nggak boleh kan? Nanti kamu tidak boleh bangun itu. Harus putramu. Dan putramu yang dimaksud adalah Sulaiman. Karena nama Salomo itu Raja Damai. Raja Damai. Ya. Dan pada masa pemerintahan Salomo, itu memang kekuasaannya itu betul-betul membawa peace, damai. Atau karena itu ramalan, bukan ramalan ya, nubuatan di kitab Nabi Yeremia, itu sering mengatakan Raja Damai kan diartikan itu sebagai Yesus Kristus. Ya, sekarang sudah terjawab, ternyata Raja Damai yang dimaksud di sini adalah Raja Salomo. Raja Salomo. Gitu. Nah, sebetulnya ya, Yeremia dan Yesaya ya yang meramalkan itu ya. Betul. Yeremia dan Yesaya yang ada kaitan dengan semua hal yang
merujuk pada Bani Israel. Nah, kalau grand design kayak seperti itu, berarti ini pasti ada sesuatu yang kaitannya dengan masa lalu. Masa lalu siapa? Nenek moyang dari semua. Nabi Ibrahim. Sebelum Ibrahim malahan. Oh, Kepada siapa? Nabi Adam. Melkisedek. Oh, Nah, Melkisedek. coba lihat dalam kitab Kejadian. Oh, Melkisedek. Lihat kitab Kejadian. Kitab Kejadian Kejadian pasal berapa? 14-18 ya. 14-18. Kejadian pasal 14-18. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah ya, yang maha tinggi. Membawa anggur kepada siapa itu? Tolong dilanjutkan teksnya. Lalu ia memberkati Abram, katanya. Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Dan seterusnya. Dan Oke, seterusnya. kita cermati di ayat bagian-bagian awal tadi ya. Itu disebut Melkisedek. Kemudian dia adalah Raja Salem. Dia memberikan Membawa roti dan anggur kepada siapa? Imam Allah. Kepada Abraham. Memberkati kepada Memberkati Abraham. Oke, pertanyaannya, berarti Abraham di sini yang dimaksud adalah bapaknya para nabi. Iya. Sebagaimana yang diimani Muslim, Kristen Yahudi. maupun Yahudi. Pertanyaannya, siapa Melkisedek? Iya, siapa? Itu tidak berbapak, tidak beribu ya? Nah, itu kan perjanjian baru. Ini kan Oh. kita bicara perjanjian lama. Oh, Iya kan? Kalau perjanjian baru itu adalah tafsir dari saudara kita kaum Kristiani. Oh. Tapi kalau perjanjian lama, kita harus merujuk pada tafsir bagaimana kaum Yahudi memahami sang tokoh yang dimaksud dengan nama Melkisedek. Ternyata Melkisedek di dalam kitab Targum bahasa Aram, itu dia yang dimaksud, ya, namanya adalah Shem ben Noah. Oh, Sem anak Nuh. Shem anak Nuh. Jadi Shem anak Nuh, berarti kalau Shem, ini kan berarti nenek moyangnya bangsa Arab dan nenek moyangnya bangsa Israel. Betul. Iya kan? Jadi bangsa Israel dan bangsa Arab itu rujukannya pada satu tokoh besar, Shem. Ham dan Yafet. Iya. Ada 3 anaknya. Itu tokohnya adalah Shem. Dan Shem itu dijuluki dengan sebutan Melkisedek. Artinya apa? Melech artinya raja. Sedek itu benar. Oh. Nah, di sini ada koneksitas dengan Quran, dengan Islam. Iya. Orang benar, kalau bahasa Arabnya disebut Shadiq. Jadi kalau Pak Edi punya teman namanya Pak Shadiq, berarti orang itu bisa dipercaya. Iya. Kalau nggak bisa dipercaya, berarti nggak nyambung dengan namanya. Oh iya, Shadiq, Sedek ya. Iya, Shadiq itu bahasa Arab. Bahasa Ibrani-nya Sedek. Jadi Melkisedek berarti Malikun Shadiq. Malikun Shadiqun. Raja yang bisa dipercaya. Bisa dipercaya, raja yang benar. Amin. Seperti Nabi Muhammad ya. Ya, itu tafsir. Oh iya. Ya, saya bicara dari sisi kata dulu ya. Dalam Quran itu, bumi ini hanya diwarisi, layak diwarisi, hanya orang-orang yang saleh. Orang beriman dan soleh. Orang yang saleh. Kan ada ayatnya dalam surah 21, surah Al-Anbiya, ayat yang ke-105. Tolong dicek Pak Edi. (105) ayatnya. Ayat apa tuh? Surat 21. 21. Al-Anbiya. Al-Anbiya itu berarti ayat surat para nabi. Ayat 105. 105. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr, Lauhul Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Nah, itu arti harfiahnya ya. Kalau
Arabnya begini, walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah tertulis di dalam kitab Zabur. Perhatikan tuh Pak Edi. Telah tertulis di dalam kitab Zabur. Pertanyaan, kitab Zabur dengan kitab Mazmur sama atau beda? Sama. Kitab Mazmur sampai sekarang dipegang saudara kita kaum Kristiani Dan Yahudi. baik yang Katolik, Protestan, Yahudi tahu itu kitab Zabur. Kitab Mazmur, kita menyebut kitab Mazmur. Zabur, Ya, Zabur. dalam Quran. Islam Zabur. Kalau dalam bahasa Ibrani Mizmor atau Tehillim. Sungguh telah tertulis dalam kitab Zabur sebagaimana telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Apa yang tertulis itu? Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini hanya layak diwarisi oleh orang-orang yang salih. Pertanyaannya sekarang, itu ayat Quran benar kan? Betul. Pertanyaannya, kalau itu benar, mana buktinya? Buktinya kalau dalam kitab Zabur tertulis begitu, tunjukkan kepada saya. Kalau nggak ada, berarti Quran nggak benar. Oh, di kitab Mazmur maksudnya? Lah kan Quran mengatakan bahwa ada di dalam kitab Zabur tertulis kayak gitu. Sekarang tunjukkan pada saya. Oh. Ada nggak? Pak Edi tahu? Tidak tahu. Udah tahu, saya tahu. Di mana itu? Ya, kita lihat kitab Mazmur pasal 37 ayat 29. Mazmur. Mazmur Daud Esra 37, pasal 37. Mazmur 37 29. ayat 29. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Itu bahasa Indonesianya ya. Ya. Sedangkan kalau bahasa Ibraninya nggak gitu. Bahasa Ibraninya ya adalah Sodikim Yerithu Eretz. Sodikim artinya orang-orang benar. Yerithu, mereka akan mewarisi. Mewarisi apa? Eretz, bumi. Jadi orang-orang benar akan mewarisi bumi. Pertanyaannya, orang-orang benar disebut as-sadiqun. Itu maksudnya sama dengan as-sadiqin dalam bahasa Arab. Maksudnya sama dengan as-salihun, orang-orang saleh. Dan ini ada patronnya. Siapa patronnya? Melkisedek. Melkisedek. Raja yang benar tadi. Raja yang benar. Siapa itu? Shem ben Noah. Sem anak Nuh. Di sini, ini saya bawakan teks ini Pak Edi. Tulisannya Ibrani bukan? Ibrani. Ini kalau dibaca. Tafsir At-Taurah bil Arabiyyah. Kira-kira ini bahasa Ibrani bukan? Ibrani. Oh, bukan. Bukan ya? Oh, Arab ya. Ini bukan bahasa Ibrani, tulisan Arab. Ibrani tapi bahasanya bukan Ibrani. Iya. Tafsir Al-Arabiyyah. Tafsir At-Taurah bil Arabiyyah. Taklif ditulis atau dikarang oleh siapa? Rabbenu Sa'dia Gaon bin Yusuf Al-Fayyumi. Berarti ini Rabai Sa'dia Gaon. Dan ini tulisannya Ibrani semua. Nah, ini kan sudah dokumen kuno kan? Ya toh? Dokumen kuno. Sampai kuning. Lihat tuh yang berapa tadi? Kitab Kejadian pasal 14 ayat yang ke-18 ya. Nah, ini tertulis. Melkisedek Malik Yerusalem. Jadi tertulis apa? Melkisedek Malik Yerusalem. Disebut Yerusalem. Kalau bahasa versi bahasa Yudeo-Arabi, di sini tidak tertulis Salem, tapi Yerusalem. Ini kan ada yod, ada res, ada vav. Dibaca Yeru. Ada shin, ada lamet, ada mim. Salem. Yerusalem. Berarti Melkisedek Malik Yerusalem. Berarti betul kan? Ya. Berarti siapa yang disebut Shem ben Noah, datuknya bangsa Israel dan datuknya bangsa Arab, itu adalah orang yang benar. Orang yang benar, dia disapa dengan sebutan Melkisedek. Dan alam akhirat nanti, dunia yang akan datang itu dihuni oleh orang-orang yang benar. Baik itu di dalam Quran maupun di dalam Mazmur. Pertanyaannya,
Sudahkah orang-orang itu siap untuk menghadirkan suasana surga di bumi supaya bisa jadi orang-orang yang benar? Nah, ini spirit agama itu Spirit kesana, Pak agama, Edi. betul ya. Baik, saudara sekalian, menarik ya, beberapa poin kita dapat di sini. Ternyata Melkisedek itu kalau di dalam terjemahan tafsir Perjanjian Baru sering orang-orang mengatakan Melkisedek itu tidak berbapak dan tidak beribu. Dan di sini tadi Ustadz Menahem Alif sudah membuka dokumen, ternyata Melkisedek itu adalah anaknya Nabi Nuh, Namanya Shem. namanya Sem bin Noah. Kemudian untuk masalah kota Yerusalem, kita ketahui bersama di sana memang pertama kali dinubuatkan. Bahkan di kitab Yesaya itu banyak sekali nubuatan soal kota Yerusalem. Ternyata Yerusalem 2 kali hancur. Dan sampai hari ini Yerusalem itu tinggal puing-puing saja. Sehingga ruh yang dulu digiatkan oleh orang-orang Yahudi terutama di zaman Nabi Isa terakhir itu ya, masih ada ibadah haji ke sana, ada istilahnya al-hajj. Hogim, orang-orang yang berhaji. Ya, orang-orang yang berhaji ke sana, itu akhirnya tempatnya sudah tidak ada. Bahkan orang untuk membakar korban bakaran pun tidak bisa di sana. Nggak bisa. Nah, ternyata Allah sudah menyediakan tempat karena yang lebih tua lagi. Karena Ustaz tadi bilang ini harus diturunkan duplikat surga ke bumi. Apalagi Yesus juga mengajarkan doa Bapa kami yang sangat familiar di kalangan orang Kristen. Dan ternyata kota Yerusalem dan kota Mekah, apalagi di dalam kisah Isra Mi'raj juga disebutkan di sana antara keistimewaan dari kota Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ternyata terbukti di sini. Ternyata kesucian Yerusalem karena gedungnya atau tempatnya hancur lebur ya, bahkan tidak ada 2 batu yang tersusun yang bertahan sampai hari ini. Dan hanya menyisakan tiang-tiang dan tembok ratapan saja. Dan kegiatan haji pun di sana juga sekarang kan hanya seperti orang berkunjung ya, jalan-jalan saja, tetapi ruh ibadahnya sudah hilang. Dan ternyata Allah sudah memindahkan tempatnya ke Masjidil Haram. Masya Allah, ini sangat luar biasa ya. Saudara-saudaraku sekalian, kita ingatkan sekali lagi bahwasanya kami dari Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid selalu tidak bosan-bosannya mengetuk hati saudara-saudaraku sekalian untuk mau mendukung perjuangan kami. Kami punya para mu'alaf, kami juga punya tempat singgah, kami juga punya masjid sudah dibangun ya. Cuman kelanjutannya kita memang masih butuh dana yang sangat besar. Untuk itu Anda yang ingin membantu perjuangan kami, silahkan Anda bisa berderma melalui yang ada di bawah ini ya, di Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 111888991 atas nama YPM At-Tauhid Jawa Timur. Dan semoga Anda yang saat ini sudah menyumbang kepada kami, semoga Anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kajian kami ini bermanfaat, tolong dukung kami dan Anda bisa salurkan melalui rekening yang ada di bawah ini. Insya Allah perjuangan dan sumbangan Anda tidak akan sia-sia dan akan dibalas oleh Allah berlipat kali ganda. Mungkin ada closing, Ustaz? Ada satu statement yang perlu dicermati bahwa spirit Yerusalem atau spirit Darussalam itu harus kita semaikan di semua kawasan. Grand design yang Allah sampaikan itu adalah wilayah damai, wilayah yang penuh kedamaian, wilayah surgawi, dan itu harus ada miniaturnya di bumi. Dan itu kewajiban kita untuk mengembangkan, baik mereka yang Muslim, yang Kristen, apalagi yang Yahudi. Harus betul-betul paham mengenai grand design itu. Kalau dari sisi itu dipahami, maka suasana surga itu akan nyata di muka bumi dan akan menjadi bagian dari orang-orang yang saleh. Saya kira itu Pak Edi. Baik, terima kasih saudara-saudaraku sekalian. Semoga kajian pada malam hari ini bermanfaat dan Anda bisa memetik ya ilmu dari yang sudah disampaikan oleh Ustadz Menahem Alif pada malam hari ini. Demikian, tunggu kajian kami selanjutnya.
dan semoga kajian ini bisa membawa Anda menuju pada pencerahan. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.